Halo semuanya, balik lagi bersama gua di Head Channel. Kali ini kita membahas tentang kelistrikan kendaraan bermotor ya. Jadi akhir ini gua sempat banyak lihat kejadian di sosmed itu, banyak yang kendaraan bermotornya kadang suka ngebul di jalan, bahkan sampai terbakar. Nah mungkin ada yang perlu kita perhatikan mengenai kelistrikan pada kendaraan bermotor. Dan ini seringkali mungkin banyak orang nggak tahu atau disepelekan. Nah tapi untuk kendaraan model terbaru sekarang sih nggak perlu khawatir ya, karena satu, karakteristikannya itu masih bagus. Ini gua bahas video ini khusus untuk mungkin kendaraan yang sudah 5 tahun bahkan lebih. Nah jadi biasanya kalau kendaraan bermotor itu dia bisa berasap bahkan sampai terbakar, biasanya itu ada konsleting terhadap kabel-kabel ataupun sikring. Nah, kali ini kita mau membahas gimana cara merawatnya agar tidak terjadi konsleting ataupun overheat terhadap kabel ya. Yang pertama itu kita mesti perhatikan untuk terminal aki, baik dari plus atau min ya. Biasanya khususnya aki basah, sering banget itu kepala akinya berkapur sehingga memperlambat laju proses kelistrikan pada kendaraan tersebut, sehingga bisa menyebabkan terminal kepala aki itu panas, mengeluarkan asap dan bisa terbakar. Caranya sangat mudah, hanya perlu dibersihkan secara berkala ya. Untuk berapa lama itu tergantung dari pemakaian dan tergantung dari kondisi kendaraan serta lingkungan sekitar. Karena ada juga banyak yang mungkin bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali untuk membersihkan kepala akinya. Nah, bukan hanya aki basah yang perlu kita perhatikan, tapi aki kering juga dapat menimbulkan korosi pada kepala aki, karena itu perubahan suhu ya. Jadi kadang-kadang kepala akinya ada yang berkapur atau berjamur. Nah, itu kalian bersihkan saja dengan cara pakai sikat kawat ya. Sikat kawat, setelah bersih kalian bisa semprotkan WD-40 ya. Kalau bisa jangan pakai gemuk, karena itu juga bisa menjadi endapan kotoran sehingga nantinya berkarat juga dan sulit untuk dibuka. Jadi kita pakai WD-40. Nah, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya ialah pada sikring. Nah, kebetulan di motor NMAX 2 2020 ini gue mau bersihkan sikring ya, karena udah banyak yang berjamur ya. Nah, cara membersihkannya juga mudah saja, nggak perlu peralatan yang rumit. Nah, ini kita bersihkan. Nah, untuk di NMAX 2020 ini udah gue buka ya. Posisi sikringnya semua ada di depan. Sorry, fokus. Nah, ada di depan. Ini semua sikring udah gue cabut. Nah, usahakan nanti saat pemasangan sikring ini jangan sampai terbalik ya. Tapi kalau di NMAX 2020 tenang aja, karena ini sudah ada keterangan sikringnya ya. Di sini jadi posisi sikring serta angka sikringnya. Mungkin kalau di motor lain atau motor yang lama itu ya tidak ada posisi sikring atau tulisan seperti ini ya. Sorry, ini kurang fokus. Nah, kalau di mobil sini ada nih tulisannya nih berapa ampernya. Karena sikring pada NMAX 2020 itu sangat banyak. Mungkin kalau motor-motor tua ya atau motor 5 tahun ke belakang itu sikringnya hanya sedikit ya. Nah, ini kita bersihkan. Ini udah gue cabut semua ya, kiri kanan posisi sikringnya, dengan catatan kontaknya mesti off, jangan on ya. Nah, ini kita bersihkan. Kalau kalian punya WD-40 di rumah, pakai WD-40 atau kalian bisa pakai bensin ya, bensin dengan kuas seperti ini ya, seperti ini. Kalian gosok-gosok aja agar bersih dari kotoran-kotoran ya. Dan setelah di kuas seperti ini dengan bensin ya, kalian harus mengeringkannya benar-benar kering. Kalau kalian punya kompresor di rumah, bisa kalian semprot kompresor setelah kalian kuas-kuas dengan bensin seperti ini ya. Fungsinya kuas-kuas bensin seperti ini untuk menghilangkan biasanya kerak-kerak ya. Walaupun ini tertutup rapat,
karena keadaan cuaca ya, apalagi kita Indonesia iklim tropis itu ya, dari panas hujan. Nah dia bisa embunnya itu bisa menyebabkan kerak. Nah kalau kalian di rumah ada kompresor, setelah kalian kuas dengan bensin, kalian bisa semprot kompresor atau kalian keringkan seperti ini dengan cara dilap-lap ya. Nah dilap-lap seperti ini ya, dan pastikan ini benar-benar kering, jangan sampai ada sisa bensin. Atau kalau kalian tidak ada kompresor, setelah kalian lap, kalian buka aja seperti ini biar dia terkena angin dan cepat kering, karena bensin itu kan cepat memuai ya, bensin itu kan cepat mengembun. Nah dia biar cepat kering. Nah setelah seperti itu, kita langsung pada posisi sikring ya. Nah setelah kita bersihkan rumah sikring menggunakan bensin, kemudian kita semprot kompresor atau kita lap ya. Kalau nggak punya kompresor, bisa dibuka aja tutup sikringnya agar dia terkena angin dan cepat kering, karena bensin itu kan kalau terkena angin kan memuai atau menguap ya. Nah untuk sikringnya nih, ini sikringnya kotor ya, jadi udah agak hitam-hitam seperti ini. Nah ini sikringnya udah agak hitam kalau kalian bisa lihat ya. Jadi ini gue mau bersihin. Nah untuk sikring NMAX itu banyak banget ya. Ini kita keluarin dulu dari tempatnya. Ini sikring NMAX ini banyak sekali, apalagi yang ABS karena banyak sensor. Nah ini sikringnya kotor banget tuh, ada yang hitam seperti ini ya. Nah ini kita bersihkan. Bersihkannya mudah saja, kalian tinggal butuhkan amplas aja ya. Nah amplasnya juga nggak boleh yang terlalu kasar, karena jangan sampai sikring ini kita amplas sampai tipis, nanti dia nggak bisa kencang pas masuk ke rumah sikringnya. Kita cukup menggunakan amplas halus atau amplas 1000 ya, dan ngamplasnya juga satu arah aja begini ya, jangan digosok-gosok itu, tapi satu arah aja seperti ini ya, sampai sikringnya putih lagi. Nah ini udah bening lagi ya sikringnya ya. Nah karena kenapa kita mesti perhatikan juga kelistrikan ini, karena kelistrikan juga lumayan vital ya. Karena apabila arusnya terhambat, nanti dia bisa panas ya. Nah setelah panas dia akan bisa kebakar, karena kan posisinya ini banyak berbahan plastik, jadi mudah terbakar ya. Kita bersihkan lagi. Ini gua mau kerjakan semua sikringnya ini, kita mau amplas biar bersih. Nah ini kita ambil contoh nih, ini hitam nih ya, yang atas ini agak putih, yang ini agak hitam ya. Ini kita amplas. Amplasnya jangan ditekan ya, agar besinya itu nggak tipis. Jadi kita cuma mau membersihkan bagian jamurnya aja. Ini kadang orang jarang rawat karena hal sepele ya, tapi ini sangat vital untuk motor ya, khususnya untuk motor. Kalau dia punya arusnya nggak stabil ataupun tersendat karena jamur pada sikringnya ini, nah itu pertama bikin motor tarikannya pasti nggak enak karena arusnya nggak stabil. Kedua yang bahayanya kalau sampai dia benar-benar tersendat kinerja kelistrikannya ya, dia pasti akan ngebul, kebakar gitu ya. Nah ini udah bening lagi tuh, udah bening lagi. Nah ini kita mau kerjakan semua. Nah seperti sikring ini hitam banget nih ya, hitam banget. Kalau kalian bisa lihat, sebentar kita fokusin dulu ya. Ini kalau kamera depan sulit untuk fokus ya. Nah ini hitam banget nih. Kita amplas. Jangan terlalu ditekan, yang penting kotoran hitamnya ini hilang.
sampai bening seperti ini ya. Tadi hitam banget, ini udah agak bening ya. Kita kerjakan semua, seluruh sikring ini kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan semua sikring ini ya, ujung-ujungnya sampai bening lagi seperti ini. Oke. Nah, setelah bersih semua, pastikan juga sambil kita cek jangan sampai ada rangkaian sikring yang terputus ya, rangkaian di dalam sininya nih ya, jangan sampai ada terputus. Kalau ada yang putus, kalian langsung ganti. Dan juga jangan sampai ada sikring tuh yang posisi ininya goyang ya, jadi mesti pastikan kencang, jangan sampai goyang ya. Mungkin karena termakan waktu atau termakan jamur segala macam ya. Kalau ini sampai goyang, lebih baik kalian juga ganti yang baru, karena itu rawan sekali. Takutnya pada saat dia goyang di dalam box sikringnya timbul percikan, dan itu juga bisa menyebabkan kebakaran pada kendaraan bermotor Anda ya. Nah, setelah kita udah bersihkan semua, kita pasang ke dalam box sikringnya kembali, kemudian kita pasang lagi cover bodinya, dan kita hidupkan motor ya. Dan proses pembersihan sikring serta pengecekan kelistrikan telah selesai ya. Nah, untuk bagian soket-soket kendaraan bermotor, biasanya kalian bisa juga cabut soket-soketnya, kalian kuas dengan menggunakan bensin, kemudian semprot dengan kompresor, atau tunggu hingga kering ya, kemudian pasang kembali. Serta kalian juga bisa semprotkan WD-40 untuk melapisi, jangan sampai ada kotoran ataupun kerak berjamur kembali ya. Tapi tetap untuk perawatan kalian bisa cek berkala ya. Untuk berapa lamanya kita nggak bisa tentukan, karena itu tergantung dari kondisi lingkungan kalian. Nah, kalau gua kan tinggal di dekat laut ya, jadi kadang-kadang tuh embun atau penguapan air laut pagi-pagi itu embunnya bisa menempel di bagian-bagian besi sehingga menimbulkan karatan ataupun jamur. Nah, itu mungkin kalau kalian yang tinggal dekat laut, kalian bisa lebih sering perhatikan untuk listrikannya. Mungkin pengecekannya bisa 3 bulan atau 4 bulan kalian bersihkan. Dan itu aja video gua dari nah, itu aja mungkin video kita kali ini mengenai tips membersihkan jalur kelistrikan pada kendaraan bermotor. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi penyelamat bagi kalian agar motornya tidak lagi motor kalian itu tidak ngebul ataupun sampai terbakar pada jalur kelistrikannya ya. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan saat ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa. Dadah.